Waalaikumsalam. Coba berdiri dulu anak-anak. Coba berdiri dulu. Lihat sekeliling kalian itu apakah ada sampah atau tidak. Nggak ada, Pak. Ada Pak. Kecil. Nggak Ada. Itu di depan. Pungut. Itu coba. Nah, bagi yang laki-laki silakan masukkan bajunya yang rapi, dan bagi perempuan silakan pakai jilbabnya yang rapi. Ya, Pak. Coba, baik ini kelas 1 ya, 1 sama. Coba. Pak. Iya. Sama ya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Bima. Enggak, maksudnya kan habis dari mana? Oh, habis dari kantor. Oh, soalnya keluar banget loh kayaknya itu, Pak. Iya, Kayak masa? gitu. Iya. Baik, siapa ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Alhamdulillah. Silakan, saudara Amanullah. Maju di depan dulu lah. Silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Boleh. Kali ini aku kurang semangat sekali hari ini. Oh iya, betul Pak. Mungkin kita sebutin dulu ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. silakan masuk kembali. Ada sekali tadi. Lupa Bapak itu. Kamu kayak gitu ngomong. Enggak ada gini, Pak. Harus sopan. Gini. Ya. Nah, baik. Nah, untuk cara speakingnya, gimana semangat? Gimana? Kasih contoh dulu. Nah, saya diam dulu. Caranya itu, tepuk semangat, tepuk dua kali ke begini, angkat tangan. Nah, yang kedua, pegang tegak, lipat tangan. Nah, lipat tangan gitu, semangat gitu ya. Gimana, Kak? Ya. Gitu. Oke, itu aja, Pak. Iya. Nice. Baik, teman-teman, sebelum Aja, Pak. Lihat duduk. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Armin ini, alangkah baiknya biar kita tambah semangat atau tambah power untuk belajarnya, kita harus seperti ini. Dikasih contoh dulu apa gimana ini? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tidur. Baik, hari ini Bapak akan mengajarkan materi yaitu penyerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Di sini siapa yang tahu artinya itu? Penyerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Gimana, Siapa Pak? yang bisa menjelaskan sedikit? Gimana? Hai, Pak. Silakan saudara Aisyah. Oh, belum absen ya? Belum, Pak. Oh, baik, saya akan absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Aku. Oh, Agun. Armin. Anak itu yang malas sekali. Sama Armin, Pak. Kita demo, Pak. Baik, silakan. Ais, lanjut. Apa itu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa? Jadi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa itu bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pak. Nah, baik, siapa lagi yang bisa? Udah lanjut sudah. Pancasila materinya. Baik. Jadi Bapak ada salah satu video yang dimana video ini adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan putar dulu videonya ya. Iya, Pak. Tolong disimak baik-baik video ini biar kalian paham. Iya. Nanti ada pertanyaan nanti. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar di bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila.
apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita, sebagai warga negara Indonesia, harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Coba dihapus mungkin temannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah, untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila dengan baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Baik. Baik, nanti Bapak akan, Saudara Rifki, apa yang kamu tanggapi dari video itu? Coba jelaskan sedikit. Kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu judul videonya. Iya, Tapi Pak. isinya itu. Kamu udah fokus tadi ya? Oh, silakan. Apa isi dari video itu? Saling menghargai satu sama lain, menghormati budaya keberagaman. Salah satunya itu, Pak. Alhamdulillah. Apa gimana, Pak? Apa isi dari video yang saya tunjukkan tadi? Baik, yang dapat saya tanggapi terkait dengan video yang diterapkan oleh Pak Arif tadi adalah ada di sila keempat itu. Ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya itu adalah sebelum kita membuat keputusan, kita harus bermufakat atau bermusyawarah. Contohnya ini dalam pembangunan masjid, kita harus bermusyawarah atau bermufakat supaya hasilnya itu bisa diterima. Gitu, itu aja. Ananda Firda, apa yang bisa kamu tanggapi dari video tadi? Dan isi Kita video. harus menerapkan nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Baik, lanjut Aisyah. Yang saya tanggapi dari video tadi ada di sila pertama, Pak, Ya. tentang ketuhanan, di mana dalam pelaksanaannya kita dibebaskan untuk beragama tanpa diatur oleh pemerintah. Dulu. Sama, Pak, kayak Aisyah. Apa? Dalam dalam Pancasila ayat pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita disuruh untuk berketuhanan. Kanan. Baik, jadi inti dari video yang Bapak tunjukkan tadi, yaitu Pancasila itu merupakan dasar negara yang dimana ada ideologi nasional sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dalam video tersebut
sudah memaparkan bahwa bahwa tindakan nyata dalam berbagai aspek dari beberapa sila, yaitu sampai sila ke-6 tadi, yaitu kita tahu kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai kehidupan bermasyarakat ini ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa ini setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai keyakinan, yaitu contohnya Tuhan, ya Tuhan. Jadi harus mempunyai keyakinan, yaitu seperti meyakinkan bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Dan selanjutnya setiap warga negara Indonesia itu memiliki beragam agama yang dimana ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam satu bangsa Indonesia ini memiliki beberapa agama yang dimana dalam agama tersebut banyak orang yang mengikutinya. Jadi dalam konteks kebangsaan nilai ini mengajarkan bahwa setiap warga negara harus saling menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Jadi setiap dari beberapa perbedaan agama itu kita harus saling menghargai antara agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh mengajak atau mempengaruhi seseorang yang lain dari agama kita, yaitu misalnya kita menunjuk si A, misalnya si B ini adalah agama Hindu, jadi kita sebagai agama Islam, dan kita tidak boleh membujuk si B itu untuk masuk ke agama Islam. Supaya apa? Karena apa? Karena mereka itu sudah punya keyakinannya sendiri. Jadi itu. Jadi Bapak ada salah satu permainan yang dimana kalian pilih salah satu dari beberapa implementasi yang Bapak buatkan ini. Ini contoh tabelnya, implementasi Pancasila dan bukan implementasi Pancasila. Silakan Anda Rifki maju ke depan, pilih salah satu. Silakan bacakan. Ada di situ. Korupsi, nyontek atau mencuri. Nah, Suruh pilih satu ini Pak, saya harus lakuin. Tidak. Kamu bacakan itu aja. Nah, apakah korupsi dan apa tadi? Nyontek atau mencuri. Apakah masuk dalam implementasi Pancasila atau bukan? Mencuri, menyontek, dan apa? Korupsi. Oh, tidak. 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 Jadi tidak. Ya tidak. Terus Tidak. Tidak. tidak ya. Tidak. Di situ di sebelahnya. Oh, sudah. Iya. Tidak. 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 Kayak gini aja. Itu. Tidak. Coba berikan alasan Rifki. Karena korupsi adalah hal yang menjijikan. Sementara di Pancasila adalah hal suci. Iya. Silakan. Serta yang lain juga. Ya, silakan. Jawabannya cukup menarik ya. Silakan, dululah maju. Pilih salah satu. Saya ini Pak. Ini. Melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Melakukan kekerasan Dalam menyelesaikan masalah. Apakah termasuk Tidak. implementasi Pancasila? atau Tidak. bukan? Tidak. Bukan. Bukan. Coba jelaskan. Nah, melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah itu adalah hal yang tidak senonoh atau negatif. Jadi
jika ada masalah, contohnya nih, si A dan si B ini punya masalah, misalnya masalah intinya masalah sudah. Jadi kalau mau masalahnya ini cepat selesai, kita harus ngomong baik-baik dan itu, gitu bang. Jadi terima kasih. Silakan bantu lagi. Kita ini sekaligus saya ambil nilai kalian ini. Iya Pak. Mengikuti musyawarah RT atau sekolah. Ada sudah tapi jangan ada sini. Mengikuti musyawarah RT atau sekolah. Nah, apakah mengikuti musyawarah atau di sekolah itu apakah termasuk implementasi Pancasila atau tidak? Coba Iya, termasuk. Termasuk. Coba berikan alasan. Karena kita harus bergotong. Dari situ. Karena teman-teman kita harus bergotong royong. Apa selain dari gotong royong? Kan banyak itu. Apa tadi pertanyaannya? Mengikuti musyawarah RT atau sekolah. Musyawarah. Supaya kita itu lebih banyak memahami hal-hal yang baik untuk masyarakat kita di sekitar. Terima kasih. Pak Dua mau menambahkan. Apa mau menambahkan? Silakan. Alhamdulillah. Apa pertanyaan tadi bang? Musyawarah. Mengikuti musyawarah RT atau sekolah. Apa kaitannya dengan gotong royong? Kan musyawarah itu kan mufakat. Iya. Apa yang dibahas? Itu kita dengarkan. Oh, iya. Nah, Kan silakan. bisa membahas hal-hal yang lain atau tidak perlu membahas hal yang utama ini. Gimana saudara Mona? Kita lebih banyak berpendapat. Iya. Silakan Ibu. Silakan maju lagi satu orang. Aisyah. Ya, Pak. Mana yang mudah? Ambil satu. Ini Menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Nah, menyebabkan hoax dan apa? Dan ujaran kebencian. Kebencian. Apakah termasuk implementasi Pancasila atau bukan? Tidak, Pak, bukan implementasi Pancasila. Bukan ya. Kenapa? Berikan alasan. Karena dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian biasanya muncul tindakan-tindakan kriminal yang akan melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang ada dan beradab. Banyak kasus penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berakhir pada serangan mental seseorang dan terjadinya bunuh diri. Itu melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ujaran kebencian dan hoax ini adalah perbuatan yang tidak beradab, teman-teman. Sekian, Pak. baik sekali. Baik, pintar sekali. Ya, silakan maju. Yang terakhir. Biar kita cepat selesai ini. Silakan pilih. Menghina agama atau kepercayaan orang lain. Ini tidak termaksud implementasi Pancasila, bukan. Oh, bukan. Ya, alasannya Ya, silakan. dengan menghina agama atau kepercayaan orang lain itu perilaku yang tidak baik karena tidak mencerminkan sila pertama, sila kedua, sila pertama, tidak menghargai kepercayaan orang lain. Baik. Boleh duduk, Pak? Ya, silakan. Siapa yang bisa menanggapi lagi? Tidak ada. Nggak ada ya? Mungkin bapak bisa ditambahkan sama bapak. Jadi beberapa apa? Baik, langsung saja. Bapak akan kasih tugas
Jadi tugas ini adalah tugas kelompok yang dimana kalian harus kerjakan di rumah. Ya. Iya, Pak. Ini untuk kelompok 1. Tapi Pak, Ini untuk kelompok 2. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan ada beberapa materi lagi yang ingin Bapak sampaikan, Ya. dan mungkin itu aja penyampaian Bapak hari ini atau pelajaran kita hari ini. Silakan maju satu orang untuk memimpin untuk Saya baca, Pak. masuk. Oke. Apa gunanya saya ketua kelas ini, Pak? gantian. Gantian. Bukan bosan juga. Ya teman-teman, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa telah diberi rahmat di tempat kelas yang sangat-sangat indah ini dengan guru yang sangat-sangat baik. Marilah kita akhiri pelajaran Bapak Armin dengan baca doa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Setelah ini pelajaran apa? Ulang atau gimana? Ada, Pak, satu lagi. Pelajaran apa? Fisika. Oh, Rakamuddin ya? Bukan. Siapa yang mengajar fisika? Pak Ariel. Yang Pak Aril. yang anu itu. Yang keren itu. Oh, orang Suruhan. Oke. Terima kasih Mama. Sama Sampai jumpa kembali Iya. pada minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Semoga senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.